saya bilang, kalau di dalam Alkitab itu enggak ada Tuhan kami itu mengutus roh jahat itu untuk menyesatkan manusia. Enggak ada. Di dalam ayat yang Pak Ustadz bawakan tadi, di awal itu kan saya sudah jelaskan Pak Ustadz, di berapa tadi? 2 Tesalonika 2 ayat yang 11. Jadi Allah itu tidak secara langsung di situ menyesatkan manusia Pak Ustadz, tetapi dia membiarkan kami ini menggunakan free will-nya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11 itu. Kan saya sudah jelaskan tadi dengan Pak Ustadz. Makanya baca di ayat yang kedua, ayat yang ke-12 seperti yang saya bacakan tadi. Ya Pak Ustadz ya, itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Ustadz, 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Tetapi roh jahat telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Pak Ustadz, roh jahat itu di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 itu, roh jahat itu bukan utusan dari Tuhan yang di dalam arti positif utusan seperti itu Pak Ustadz. Enggak. Melainkan lebih sebagai konsekuensi dari penolakan Raja Saul. Ustaz, penolakan Raja Saul terhadap perintah dari Tuhan. Kan Raja Saul ini menolak perintah dari Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 itu Pak Ustaz. Nah, konsekuensi yang dia dapatkan Pak Ustaz, itu roh jahat atas penolakan yang dilakukan oleh Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Itu Pak Ustadz. Ya, jadi saya rasa jelas ayat itu berkata ya teman-temannya. Bukan berarti Tuhan itu mengutus setan untuk menyesatkan. Enggak. Loh, setan itu Pak Ustadz, dia membangkang dari Allah. Dengan cara apa? Dengan menyesatkan umat manusia. Itu Pak Ustadz. Dia mengadakan permusuhan dengan Allah dengan cara apa? Menyesatkan manusia. Bukan berarti Tuhan kami itu mengutus setan untuk disesatkan. Enggak, Pak Ustadz. Ya, enggak seperti itu. Nah, berbicara tentang keselamatan, berarti kita bicara tentang keampunan. Kalau saya pribadi, saya tidak berpolemik terhadap pertanyaan yang menurut saya itu sudah terjawab. Itu. Tapi silakan kalau ingin berpolemik di situ. Pak Ustadz, pertanyaan saya di dalam Ibnu Majah 987. Bentar. Ibnu Majah 987. Oke, teman-teman, kita buka datanya. Bentar ya. Aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan depan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, Allah di sini meminta ampun kepada siapa dan para malaikat ini Pak Ustadz? Kenapa Allah meminta ampun? Memintakan ampun untuk siapa? Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Memintakan ampun untuk siapa ini Pak Ustadz? Di dalam Ibnu Majah 987. Ya Pak Ustadz ya, tolong nanti Pak Ustadz tanggapi ini di dalam Ibnu Majah 987. Nah teman-teman, terkait masalah 1 Samuel 16 ayat yang 19 ketika Pak Ustadz tadi minta penjelasan tentang ayat itu, telah memang Tuhan itu tidak pernah mengutus roh jahat di dalam iman Kristen untuk menyesatkan manusia, tapi setan itu membangkang dari Allah dengan cara apa? Dengan cara menyesatkan manusia. Itu di dalam 1 Samuel 4:16 ayat yang ke-14. Terus di dalam 2 Tesalonika tadi Pak Ustadz, Allah kami itu tidak menyesatkan Pak Ustadz. Allah kami tidak menyesatkan ya. Tidak ada tertulis kami Allah menyesatkan iblis. Siapa yang dia kehendaki? Enggak ada tertulis seperti itu Pak Ustadz ya. Jadi harus dipahami konteks dalam Alkitab kami. Tidak pernah Tuhan kami menyesatkan kami sebagai manusia. Itu teman-teman Kristen dikencangin yuk 1,5 mata memandang, dikencangin tap-tap layarnya. Tolong Pak Ustadz ya, Ibnu Majah 987. Allah meminta
Allah meminta ampun kepada siapa di situ, Pak Ustaz? Silakan. Bang Oki, ada. Ini kalau saya bahas tentang